Bab 638. Aku berusia 5 tahun ini. Sepertinya, seolah-olah dia tidak pernah memikirkannya. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak menyukai dirinya, meskipun dia tahu bahwa mengejarnya adalah hal yang sangat sulit. Tapi bukankah dia sudah lama mengetahuinya? Dan dia juga telah menyemangati dirinya sendiri terlebih dahulu, tidak peduli betapa sulitnya itu, dia harus sukses mengejarnya. Pria dingin seperti dia memang sangat susah dikejar. Belum lagi dia, bahkan Siska Su, yang telah menjadi sekretaris di sisinya begitu lama, tidak bisa menggerakkan hatinya sedikitpun. Sekretaris. Mata Gita berbinar dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Glenn. Glenn, apakah kamu optimis tentang bibi Gita? Hah? Glenn memandangnya dengan bingung, tidak mengerti kenapa ekspresinya terlihat sedih tadinya, tetapi tiba-tiba kembali semangat pada detik berikutnya, tampaknya sangat percaya diri. Aku rasa, mungkin aku masih punya kesempatan. Aku tidak akan bekerja untuk ibumu lagi ke depannya, haruskah aku melamar menjadi sekretaris CEO Hans Corp? Tatapan Glenn tiba-tiba menjadi kesal. Bibi Gita, jika kamu tidak membantu Momi, bukankah Momi akan menjadi lebih sibuk? Dasar, kamu hanya pikirkan ibumu saja, jika aku sudah tidak ada, ibumu masih bisa mempekerjakan orang lain. Karyawan seperti aku mudah ditemukan. Tapi pamanmu berbeda, jika aku gagal, aku tidak akan pernah bisa bertemu dengan Andri Han yang lain. Setelah mengatakan banyak hal, Gita merasa ada yang salah dengan dirinya lagi. Glenn hanyalah seorang anak berusia 5 tahun, mengapa dia mengatakan ini padanya? Dia kan tidak mengerti. Memikirkan hal ini, Gita tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menepuk dahinya. Lupakan saja, aku tidak akan memberitahumu, toh, anak kecil seperti kamu tidak mengerti hal-hal ini. Aku akan menunggu ibumu kembali, dan menanyakan sarannya. Ketika aku sukses mengejar pamanmu, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, dan aku akan kembali ke perusahaan untuk membantu momimu. Begitu memikirkan masa depannya, ekspresi Gita menjadi senang. Memandang bibi Gita yang seperti itu, Glenn menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata dengan nada sok tua, Bibi Gita, aku tidak ingin memecahkan impianmu, tapi jalannya pasti panjang dan susah sekali. Jalannya panjang dan susah. Gita menoleh untuk melihat Glenn, di mana kamu mendengar ini? Kapan kamu mempelajarinya? Oh. Glenn berkata dengan wajah polos, Bu guru yang ajarin. Diajari oleh guru. Gita menyipitkan matanya dengan curiga dan menggigit bibir bawahnya, itu aneh, bukannya kamu masih TK? Kok bu guru mengajari kalian ini? Saat kami sedang belajar, guru bilang kalau kami masih kecil, dan masih banyak hal yang harus dipelajari ke depannya, jadi dia mengajari kami kalimat ini. Gita memikirkannya dan merasa bahwa ini sepertinya masuk akal, jadi dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat bahwa dia tidak memikirkan topik ini lagi, Glenn akhirnya lega, untungnya dia pintar dan bisa mengelabuinya. Ketika dia tiba di pintu, Gita bertanya sambil menekan kata sandi, menurutmu, seharusnya tidak masalah jika aku meninggalkan pekerjaanku di sini, tetapi jika mau mulai di sana, bagaimana jika pamanmu tidak setuju? Apa yang bisa aku lakukan? Ini adalah fakta yang jelas, paman tampaknya tidak tertarik pada wanita, dan perasaan bibi Gita terhadapnya sudah sangat jelas. Jika dia pergi ke perusahaan untuk melamar sebagai sekretaris CEO, paman mungkin hanya akan menghindarinya. Dan kemungkinan besar tidak akan mempekerjakannya. Memikirkan hal ini, Glenn tiba-tiba mengangkat matanya dan melirik bagian belakang kepala Gita dengan kasihan. Bibi Gita sangat kasihan. Dibandingkan dengan Momi dikejar oleh seorang pria, tetapi Bibi Gita tidak hanya tidak dikejar oleh siapapun, dia malah harus mengejar pria itu sendiri, dan pria yang dia pilih sulit lagi untuk dikejar. Oh. Memikirkan hal ini, Glenn tidak bisa menahan diri, dan menghela nafas berat.
Gita membuka pintu dan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengarnya menghela nafas. Kamu masih kecil begini, kenapa kamu menghela nafas? Ayo masuk, mari kita masak mie malam ini, oke? Oke, Bibi Gita. Bang! Setelah pintu ditutup, Glenn mengganti sepatunya di pintu masuk, lalu naik ke atas setelah mengenakan sandal dan membawa tas sekolahnya. Setelah naik ke atas, dia membuka pintu kamarnya dan meletakkan tas sekolah di atas meja, lalu dia pergi ke kamar Audrey Han, mengambil laptop Audrey Han dan kembali ke kamarnya. Setelah menutup pintu, Glenn membuka laptopnya. Dia memasang GPS di ponsel ibunya, jadi dia bisa memeriksa lokasi Audrey Han kapan saja. Melihat ibunya benar-benar ada di bandara, Glenn mengedipkan matanya seperti manik-manik hitam, setelah memikirkannya, dan mulai mengecek orang yang lain. Alhasil keduanya berada di bandara. Yi. Glenn tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya dan tertawa kecil, apakah dia bisa segera bertemu dengan Daddy? Memikirkan apa yang Daddy lakukan pada Mommy sebelumnya, Glenn mendengus lagi. Daddy yang jahat, dia masih memiliki banyak dendam yang harus diselesaikan dengannya. Dia sangat berharap Mommy cepat berdamai dengan Daddy, dan kemudian dia dapat mengandalkan identitasnya untuk memeras Golden Ye. Biarkan dia tahu betapa hebatnya putranya. Juga biar dia tahu kalau orang yang menindas Mommy tidak akan berakhir dengan baik. Jari-jari Glenn melayang-layang di keyboard sebentar, lalu masuk ke grup obrolannya. Begitu dia muncul, kelompok itu meledak. Si gendut, buset. Sepertinya aku melihat hantu. Si elegan, aku rasa aku juga telah melihatnya. Oh tidak, itu lebih menakutkan daripada hantu. Ketika Glenn melihat deretan catatan obrolan ini, dia sedikit terdiam dan hanya mengetik. Kacang, sejak kapan aku menjadi hantu? Taro, kamu sudah lama tidak muncul, dan setiap kali kamu muncul, kamu terlihat seperti hantu. Jika kamu bukan hantu, memangnya siapa lagi? Kacang. Kentang, kacang, kamu akhirnya di sini, kami sangat merindukanmu, ada apa denganmu? Kamu sangatlah misterius, kita tidak bisa menghubungimu, atau apakah kamu bisa memberi kami informasi kontakmu? Beri mereka informasi kontaknya. Glenn mengerucutkan bibir tipisnya yang kecil ketika dia memikirkan usianya sendiri. Lalu lanjut mengetik. Kacang, tidak. Ibuku tidak setuju. Si gendut. Talas. Si elegan. Kentang. Deretan besar tanda tanya tiba-tiba menyapu layar, dan Glenn tidak menanggapinya untuk waktu yang lama. Si elegan, aku tidak salah lihat, kan? Apa yang baru saja dikatakan bos? Ibunya tidak setuju. Kentang, puff, ngakak. Apakah bos kita yang misterius ini adalah seorang mommy's boy? Hanya mendengar perintah ibu, dan tidak berani melakukan hal lain sendiri. Taro, aku memiliki firasat yang aneh, bos. Apakah kamu masih kecil? Si gendut, hah? Rasanya seperti itu, bos. Apakah kamu baru saja dewasa? Baru saja dewasa. Glenn berkedip dan mengetik. Kacang, tidak. Si gendut, kaget akui, bagaimana mungkin bos adalah anak-anak? Kentang, jangan ngagetin orang sepertimu paling menjengkelkan. Namun, ketika si gendut itu baru saja selesai berbicara, Kacang melontarkan kalimat lain. Aku berusia 5 tahun ini. Bersambung.